suara. Hai guys, pada saat ini kita akan melihat contoh soal dari gerak parabola. Nah, contoh soal yang pertama, Ibu akan baca Ronaldo menendang bola dengan sudut 30 derajat terhadap suhu X positif dengan kecepatan 20 meter per sekon. Anggap saja bola meninggalkan kaki Ronaldo pada ketinggian permukaan lapangan. Nah, jika percepatan gravitasi G 10 meter per sekon pangkat 2, hitunglah yang pertama A, tinggi maksimum bola, B, waktu tempuh sebelum bola menyentuh tanah, C, jarak terjauh yang ditempuh bola sebelum bola menyentuh tanah, kemudian yang D, kecepatan bola pada tinggi maksimum. Nah, kita mulai dengan menyelesaikannya, ya. Nah, yang kita ketahui di sini sudut itu 30 derajat terhadap sumbu X positif, yaitu terhadap permukaan lapangan. Jadi kita anggap kalau kita lihat di gambar ini anggaplah permukaan lapangan. Lalu ini kakinya kakinya Ronaldo. Lalu dia kakinya menendang dengan kecepatan 20 meter per sekon. Nah, kemudian yang kita ketahui di sini cuma sudut yang dibentuk kaki pada saat Ronaldo menendang bola itu kakinya dengan permukaan lapangan, atau dalam hal ini lapangan itu 30 derajat. Sedangkan kecepatannya diketahui jadi alfanya itu sudutnya 30 derajat. Kecepatan karena ini kecepatan awal yaitu pada saat dia mulai menendang bola itu adalah kecepatan awal daripada bola, yaitu 20 meter per sekon. Nah, diketahui juga adalah percepatan gravitasi bumi G itu 10 meter per sekon pangkat 2. Jadi kita hanya mengetahui ada tiga variabel atau tiga variabel yang kita sudah ketahui nilai-nilainya. Nah, sekarang pertanyaan yang pertama, bagian A, tinggi maksimum. Jadi bola ini mencapai ketinggian maksimum itu dengan menggunakan persamaan yang mana? Nah, seperti yang itu sudah jelaskan bahwa kita jangan terpaku untuk menghafal. Jadi menghafal Y maksimum itu persamaannya bagaimana ya? Gimana gitu. Nah, untuk memudahkan, yang pernah Ibu dari konsepnya Ibu sudah katakan, untuk menentukan kita ingat persamaan GLBB yang ke arah sumbu vertikal, lalu kita mengaplikasikan dengan ada kemiringannya itu. Nah, kita ingat persamaan yang kita ingat itu persamaan yang mudah untuk kita cepat ingat adalah persamaan kita ingat PY kuadrat sama dengan P0Y kuadrat kurang 2GY, ya. Ini yang kita ingat. Yang kita kalau melupakan mau cari Y maksimumnya bagaimana. Nah, dengan syarat yang Ibu sudah sampaikan bahwa pada saat bola itu mencapai di ketinggian maksimum ini, PY-nya itu 0. Nah, kalau dia mencapai Y maksimum itu PY-nya sama dengan 0. Sehingga kita punya persamaan itu menjadi 0 sama dengan P0Y kuadrat dikurangi 2GY maksimum. Sehingga kalau ini pindah ke sebelah atau yang ini pindah ke sebelah, kita dapati 2GY maksimum sama dengan P0Y kuadrat, dan kita akan dapati Y maksimum sama dengan V0 Y kuadrat per 2
2G. Nah, yang menjadi permasalahan P0Y-nya itu berapa? Nah, kita sudah bahas bahwa karena dia membentuk sudut, maka P0Y-nya itu, kalau dari gambar P0Y itu sama dengan V0 sin alfa. Ya, nah itu yang kita ingat ya. Jadi jangan menghafal dia maksimumnya itu berapa. Nah, sehingga kita tinggal tulis Y maksimum sama dengan P0Y itu adalah V0 sin alfa, berarti V0 kuadrat sin kuadrat alfa dibagi dengan 2G. Nah, dari sini kita bisa menghitung secara angka-angkanya ya. Jadi kalau V0-nya itu adalah 20 meter per sekon, berarti 20 pangkat 2 sin alfa sin 30 derajat itu adalah setengah ya, 1/2. Jadi kalau berarti 1/2 dipangkatkan 2 dibagi dengan 2 dikali G itu adalah 10, berarti tinggal 2 kali 10, sehingga kita dapati Y maksimum itu sama dengan 400 dikali 1/4 dibagi dengan 20 ya, 2 kali 10 20 ya. 1/4 dari ini adalah dari 400 adalah 100 dibagi dengan 20, maka Y maksimumnya adalah 5 meter. Jadi ketinggian bola yang dia tendang oleh Ronaldo, ketinggian maksimumnya adalah 5 meter ya. Kalau ada angka yang masih salah atau kurang, kalian bisa memberikan di dalam komen ya. Nah, bagian B itu waktu tempuh sebelum bola menyentuh tanah. Jadi bola ini dia bergerak sampai dia sebelum menyentuh tanah itu waktunya berapa? Nah, kemarin Ibu sudah jelaskan, pertama kita harus menentukan waktu yang dia sampai di T maksimum ini, karena waktu yang dia mulai naik sampai di T maksimum itu sama besar dengan waktu dia turun sampai ke sebelum dia menyentuh tanah. Oleh karena itu, waktu yang dia sampai ke menyentuh tanah itu T ini kita kemarin sudah tulis sama dengan 2T pada saat dia mencapai titik maksimum. Nah, sekarang kita harus mencari T maksimum. T maksimum ini kita harus cari dia. T maksimum itu cara carinya dari mana? Ya. Nah, kita mencari T maksimum itu dengan catatan bahwa kita ingat persamaan ya. Persamaan GLBB ke vertikal, nanti baru kita konversi ke, karena dia ada kemiringan, maka nanti kita masukkan sudutnya seperti ini. Nah, T maksimum, kita ingat persamaan yang kita ingat hanya persamaan P Y sama dengan P0Y dikurang dengan GT ya, GT. Yang kemarin Ibu persamaan di atas kurang itu Ibu sudah jelaskan kenapa kurang, karena benda bola ini dia mulai naik ya, dia naik otomatis kecepatan vertikalnya itu dia berkurang. Oleh karena itu kita pakai tanda negatif ya. Nah, dengan catatan tadi kalau dia sampai di tinggi maksimum T-nya 0 ya, T-nya 0 sama dengan 0, maka kita dapati 0 sama dengan P0Y dikurang GT maksimum ya. Nah, kita pasang itu, sehingga kita akan dapati GT maksimum itu sama dengan V0Y, atau kita tulis T maksimum sama dengan P0Y dibagi dengan G. Nah, kita ingat bahwa P0Y itu tadi kita sudah tulis
adalah V0 sin alfa dibagi dengan G. Maka kita tinggal tulis V0-nya adalah 20 sin 30 derajat adalah jadi sin, Ibu tulis lagi ya, sin 30 derajat dibagi dengan 10 sama dengan 20 dikali dengan 1/2 dibagi 10 sama dengan 20 1/2 dari 10 bagi 10 ya, berarti T maksimumnya adalah 1 sekon. Nah, waktu yang dia perlukan sampai menyentuh tanah ini berarti T-nya itu sama dengan 2 kali T maksimum, maka sama dengan 2 kali 1, maka sama dengan 2 sekon. Ya. Nah, itu bagian B. Nah, sekarang kita lihat untuk menentukan dia punya jarak terjauh yang ditempuh bola sebelum menyentuh tanah. Ibu tulis di bagian sini ya, di bagian C. Hapus saja ya. Bagian C itu adalah kita dapati bahwa jarak terjauh jadi dari sini sampai yang di sini. Nah, kita ingat ini adalah gerakan yang ke gerakan ke horizontal. Jadi kita mencari X. Nah, kita ingat bahwa ke arah sumbu X itu adalah gerak GLBB, sehingga X itu sama dengan V0X dikali dengan T. Nah, karena dia untuk mencapai maksimum, maka kita tulis X maksimum sama dengan V0X dikali dengan T yang di sini itu adalah yang tadi kita sudah dapat T sampai dia menyentuh sini adalah 2T maksimum. Nah, kemarin sudah dibahas V0X itu karena dia tidak miring, maka V0X itu adalah V0 cos alpha atau sama dengan V0 cos 30 derajat. Nah, sehingga mencari X maksimumnya ini sama dengan V0 cos 30 derajat dikali 2T maksimum ya. Nah, V0-nya tinggal kita substitusi. V0-nya itu adalah 20 cos 30 derajat adalah 1/2 akar 3. Lalu 2T maksimumnya itu adalah 2 sekon. Maka kita akan dapati X maksimumnya itu sama dengan 1/2 kali 2 adalah 1, 20 jadi 20 akar 3. Ini nanti kalian tinggal hitung saja akar 3 itu nilainya berapa, baru dikali dengan 20. Ini satunya meter ya, jadi sekitar sekian meter ya. Akar 3 itu 1, sekian, dikali dengan 20 berarti tinggal dikali saja ya. Nah, sekarang kita masuk di bagian D. Nah, D itu pertanyaannya kecepatan bola pada tinggi maksimum. Nah, kecepatan bola pada tinggi maksimum itu yang ada hanya adalah Px. Px itu sama dengan V0x. Ya. Kita punya Py-nya 0. Ya, kita punya kecepatan yang Py-nya itu 0 yang ke arah vertikal. Sehingga yang ada kecepatan bola pada tinggi maksimum Py-nya itu sama dengan 0, sedangkan Px yaitu sama dengan V0x
itu sama dengan V0 cos 30 derajat, maka sama dengan dia mendapatkan nilai 20 dikali 1/2 kali 3 sama dengan 10 kali 3 meter per sekon. Jadi kecepatan bola pada ketinggian maksimum itu adalah sama dengan Vx, ya, V-nya 0, ya. Nah, yang kalau kita sudah bahas bahwa Vx itu sama dengan V0x, ya. Nah, karena Vx itu tidak pernah berubah, ya, dia punya terus sama dan seterusnya, ya, dia punya nilainya itu sama. Yang hanya berubah itu adalah Vy-nya yang berubah, ya, karena gerakannya ke atas dan dia dipengaruhi oleh gaya percepatan gravitasi bumi, maka dia punya kecepatannya berubah-ubah. Jadi kalau dia mulai naik itu kecepatannya tambah hari tambah berkurang yang kecepatan vertikal. Nah, Ibu pikir cukup, mungkin ada yang mau, kalau yang bertanya bisa langsung bertanya di dalam di komen dan nanti akan Ibu menjelaskan. Ibu pikir cukup saja. Terima kasih.